perantaraan yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan mereka, lalu mereka mendakwa kononnya sembahan itu kelak akan dapat memberi mereka syafaat atau pertolongan di sisi Allah di hari kiamat. Nah, sebelum Ustaz jelaskan ayat ini, mengapa syafaat dengan makna yang kita sebutkan tadi, bahasakah menjadikan sesuatu jadi dua? Menurut istilah agama ke menjadikan sesuatu atau seseorang perantaraan agar makbul hajatnya? Apa hubung kaitnya Ustaz syafaat yang selalu diartikan dengan pertolongan? Pertolongan an-nasru. Jawabnya, yang paling berperanan menolong manusia nanti di akhirat ada dua saja. Pertama, iman dan amalnya pribadi. Dan yang kedua, ada pihak lain yang tolong kita. Jadi syafaat tadi yang datang dari Nabi ke, yang datang dari malaikat ke, yang datang dari orang beriman lain ke, yang telah dapat izin Allah memberi syafaat siapa yang berdosa. Betul tak itu maknanya dari pihak lain? Betul tak kita yang tadinya sebatang kara, hidup nafsi-nafsi, ada orang lain datang menolong kita, lalu diartikanlah syafaat itu sebagai pertolongan. Dapat faham? Mula-mula yang tolong tentu iman dan amal sendiri. Sedangkan orang kafir, nanti kita akan tahu, amal sendiri tak boleh tolong, orang lain pun tak boleh tolong. Karena di antara syarat syafaat nanti, reda Allah kepada orang yang akan ditolong. Betul tak orang kafir Allah tak reda? Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kalau begitu makna syafaat Ustaz, mengapa syafaat selalu diartikan pertolongan Rasulullah kepada umat yang berdosa? Karena kita yang tadi dalam keadaan dosa yang mungkin atau besar kemungkinan dapat siksaan Allah, lalu Nabi datang yang sepatutnya kita disiksa, akhirnya tak jadi disiksa. Kan maknanya kedatangan Nabi itu suatu pertolongan. Itu maka syafaat diartikan pertolongan. Faham? Oh? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hal ini, tolong ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah Kita teruskan dengan ayat berikut. Walladzina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Maknanya mereka di sini siapa? Orang-orang musyrikin yang mereka sembah apa bu? Berhala-berhala. Betul tak berhala tak dapat memberi manfaat dan tidak dapat menolak mereka dari mudarat atau bahaya yang akan menimpa?
Nah, ini yang mustahak. Apa dakwaan mereka? Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lihat, katanya berhala-berhala itu akan memberi mereka syafaat. Syafaat dengan makna apa tadi, Bu? Memberi pertolongan di sisi Allah. Bagus juga Ustaz segarkan balik ingatan kita dengan pelajaran akhir buku 1. Ibu-ibu masih ingat tak asal usul berhala di zaman mana? Nabi Nuh, betul. Nama-nama berhala yang diberi itu adalah berasal dari nama-nama siapa? Orang-orang saleh. Orang-orang yang terkenal saleh. Itu sebab ada nama berhala Uzza. Dia berasal dari manusia bernama Aziz. Bukan Uzair, lain. Itu zaman Nabi Musa yang dianggap anak Tuhan. Lata dari kata ilat. Munat, berhala Munat dari orang saleh bernama Manan. Ini semua adalah dulunya adalah orang-orang saleh belaka. Lalu bukan berhala itu yang akan beri syafaat, tapi yang bernama Uzza itu dia adalah macam duplikat. Dia adalah sebagai simbol yang sebenarnya di belakangnya orang saleh. Itu sebabnya ibu-ibu kita orang Islam adalah dilarang terlalu menyanjung-nyanjung orang alim. Sampai-sampai di dalam Islam tidak letak gambar-gambar pun, ini lebih kurang patung-patung, gambar-gambar pun, kalaupun sekedar untuk kenang-kenangan, sekedar saja. Jangan diletakkan tinggi-tinggi disanjung. Sebagaimana amalan orang-orang tarikat, kadang-kadang mereka berzikir pun di depan gambar orang alim mereka. Nampak tak itu berarti mereka telah menyanjung-nyanjung berlebih-lebihan? Ustaz tak kata semua gambar tak boleh ya. Jangan salah faham. Sifat terlalu menyanjung-nyanjung ini, itulah penyebab utama munculnya berhala zaman dahulu. Sebenarnya itu adalah simbol orang-orang saleh mereka, yang setelah sekian lama berselang dari pembuat patung, akhirnya syaitan datang mendakwa, inilah Tuhan kamu. Dia bukan patung sembarang patung, tapi dialah Tuhan kamu. Akhirnya patung disembah. Itu sebabnya jangan heran kalau dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat melarang kita menyimpan atau membuat patung. Sampai Nabi katakan, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung. Sampai begitu, rumah tidak diberkati. Jadi Ustaz tidak relatekan dengan apa yang mereka katakan, Tuhan-Tuhan kami ini kelak akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Bukan patungnya itu, iaitu siapa yang berada di belakang patung. Dapat faham? Orang alim dulu yang mereka sanjung. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun ayat berikutnya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini penjelasannya. Jadi dakwaan sesetengah umat Islam. Ustaz ulang sekali lagi. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka pergi ke kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ini kuburan pula. Setengahnya mereka sembah berhala, setengahnya mereka pergi ke kuburan. Dan mereka beranggapan siapa yang ditanam dalam kubur itu, yang jika dulu mereka terkenal sebagai orang saleh, kononnya orang dalam kubur boleh sampaikan doa mereka pada Allah. Kita orang Islam boleh tak?